Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas artikel mengenai pengaruh harga dan juga kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada Mixu Sidoarjo. Di sini kami akan membahas artikel mengenai strategi ekspansi dalam bisnis jasa kuliner, khususnya dalam kategori minuman ringan seperti es krim. Bisa kita lihat pada abstrak ya, khususnya dalam kategori minuman ringan seperti es krim ini, fokus utama penelitian ini adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yang sangat penting dalam menyusun strategi ekspansi yang efektif. Mixu sebagai salah satu pemain utama di industri ini telah berhasil mengembangkan usahanya meskipun menghadapi persaingan yang sangat ketat. Dengan keberhasilan strategi bisnisnya yang membuat jaringan Mixu kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sebagian beberapa variabel interferensi yang dapat mendukung strategi ekspansi Mixu, termasuk lokasi, harga, gaya hidup, dan juga citra merek produk. Responden penelitian ini adalah penggemar Mixu yang berdomisili di Sidoarjo dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling yang melibatkan 50 orang. Dengan menggunakan kata kunci dari penelitian ini adalah kuliner, harga, brand, dan juga kualitas. Selanjutnya pada artikel kali ini kita akan membahas pendahuluan, yakni terdapat ekspansi bisnis kuliner Cina di Indonesia khususnya Mixu telah menjadi fenomena yang besar sejak membuka gerai pertamanya pada tahun 2020 di Ciamplas Walk. Mixu berhasil menarik beberapa kalangan dengan es krim dan juga minuman ringannya dengan harga yang terjangkau. Strategi mereka mengandalkan jaringan gerai yang luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya harga, lokasi, rasa. Menurut Kotler 2012, proses pembelian melibatkan pengumpulan informasi dan juga pertimbangan beberapa pilihan. Harga menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen, sementara lokasi yang strategis mempermudah akses ke toko seperti yang ditemukan dalam penelitian Kartika et al. 2019 dan Andrianata et al. 2022. Selain itu, rasa memainkan peran penting dalam mempengaruhi preferensi konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasa yang enak tidak hanya memuaskan indera, tetapi juga menciptakan loyalitas merek. Schrevenstein dan juga Desmet 2008. Dalam bisnis kuliner yang kompetitif, memahami preferensi rasa konsumen sangat penting untuk kesuksesan produk di pasar yang beragam. Selanjutnya ada kajian literatur tentang keputusan pembelian kualitas produk dan juga harga. Keputusan pembelian adalah bagian dari aktivitas pelanggan yang mencakup proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan juga pengalaman barang atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong 2016, keputusan pembelian dipengaruhi oleh cara individu atau kelompok dalam memilih dan juga membeli produk. Pakpan 2016 menambahkan jika faktor seperti keuangan, usia, dan juga pendapatan turut mempengaruhi keputusan pembelian. Kualitas produk menurut Kotler 2002 adalah kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Produk dirancang untuk memberikan manfaat dan juga kepuasan bagi konsumen. Jipto juga menjelaskan jika kualitas brand mencakup seluruh aspek yang mempengaruhi pengalaman konsumen, mulai dari layanan hingga karakteristik produk. Yang melebihi ekspektasi brand yang baik dapat membedakan produk dari pesaingnya, bahkan jika produk yang ditawarkan sama. Harga menurut Basu Swasta adalah jumlah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh produk atau layanan. Ada pendapat lain dari Kotler dan juga Armstrong. Jika harga mencerminkan nilai yang diterima konsumen dari produk atau layanan tersebut, persepsi tentang harga juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan juga layanan yang diberikan.
Zetami dan juga Bittner menekankan jika nilai jual dan juga layanan yang ditawarkan sangat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap harga dan juga kualitas produk. Secara keseluruhan, keputusan pembelian dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, dan persepsi konsumen terhadap nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan tersebut. Pada artikel ini kita menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Pendapat Sugiono 2016 di Rahayu ed 2021, populasi didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang memiliki karakteristik tertentu yang telah ditentukan dan juga dipelajari sehingga dapat diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh pelanggan Mixu yang berada di lokasi cabang Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS untuk mengevaluasi keterkaitan antara keputusan pembelian, kualitas brand, nilai jual. Untuk mengambil sampel kali ini, analisis memakai metode purposive sampling yang adalah bagian dari non-probability sampling. Menurut Sugiono 2018 dan juga Ninggolan 2020, purposive sampling melibatkan kriteria tertentu dalam pemilihan sampel. Kriteria tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelanggan Mixu yang tinggal di Sidoarjo. Yang kedua adalah pelanggan yang telah membeli produk di Mixu cabang Sidoarjo setidaknya sekali. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perilaku konsumen di area lokasi tersebut. Analisis data pada tahap penentuan skala dari pendapat responden ditentukan nilai skala dengan menggunakan kriteria evaluasi berdasarkan metode penskalaan Likert berdasarkan distribusi respon. Skala Likert merupakan skala yang bisa dipakai untuk menguji respon asumsi atau persepsi seseorang pada sebuah objek ataupun kejadian tertentu. Jadi di sini artikel menggunakan kriteria penskoran. Ada 5, yakni yang pertama sangat tidak setuju STS dengan skor 1, tidak setuju TS dengan skor 2, yang ketiga adalah kurang setuju KS dengan skor 3, yang keempat setuju S dengan skor 4 dan juga sangat setuju SS dengan skor 5. Yang selanjutnya yaitu membahas hasil dan pembahasan. Dan yang pertama yaitu membahas hasil dari beberapa uji yang telah dilakukan. Nah, yang pertama yaitu uji validitas yang dilakukan kepada variabel X dan Y. Nah, uji validitas ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Pada kedua tabel di atas, semua instrumen mempunyai nilai yang lebih besar daripada R-tabel. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan variabel harga, yaitu X1, kualitas produk X2, dan keputusan pembelian Y, dinyatakan sah. Dan yang selanjutnya yaitu dilakukan uji reliabilitas. Berikut hasilnya yaitu terdapat nilai alpha Cronbach lebih besar dari R-tabel, yakni 0,278. Nah, dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel menghasilkan uji yang reliabel dan bisa digunakan untuk alat pengumpulan data. Karena pengujian reliabilitas ini untuk mengukur apakah survei dianggap bisa diandalkan apabila tanggapan perorangan terhadap penyampaian tidak berubah atau terkondisi dari masa ke masa. Yang selanjutnya yaitu ada uji normalitas. Berikut hasil dari uji normalitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian tersebut didapatkan hasil nilai signifikansi atau p-value memakai uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,057 yang mana lebih besar dari 0,05 dan didapatkan nilai signifikansi atau p-value menggunakan uji Shapiro-Wilk
adalah sebesar 0,163 yang mana lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika residual data berdistribusi normal dan asumsi normalitas pada regresi sudah tercukupi. Dan yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Dapat dilihat pada tabel tersebut, jika nilai D pada hasil data di atas adalah 2,233 dengan N sebesar 50 dan K sebesar 2, maka didapatkan DL sebesar 1,4625 dan DU 1,6283. Karena nilai D lebih besar dari DU, maka bisa diberi kesimpulan jika tidak adanya autokorelasi atau dapat disimpulkan bahwa asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Nah, yang selanjutnya yaitu uji heteroskedasititas. Hasilnya bisa dilihat berdasarkan hasil uji Gleiser, nilai signifikan atau p-value pada uji T untuk variabel prediktor independen X1 yaitu harga adalah sebesar 0,400 lebih besar dari 0,05. Dan nilai signifikan atau p-value pada uji T untuk variabel prediktor independen X2 yaitu kualitas harga adalah sebesar 0,85 lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasititas atau dapat dikatakan bahwa asumsi non-heteroskedasititas terpenuhi, sehingga model regresi yang dibentuk baik untuk digunakan. Nah, yang selanjutnya uji multikolinearitas. Terdapat hasilnya yaitu bisa dilihat pada gambar tersebut. Jika nilai FIF untuk variabel prediktor independen X1 dan X2 yaitu sebesar 1,367, nilai VIF seluruh variabel prediktor dinyatakan lebih kecil dari 10 sehingga bisa diberi kesimpulan jika tidak terjadi multikolinearitas pada variabel prediktor independen, atau bisa dikatakan jika asumsi non-multikolinearitas terpenuhi. Dan ya, yang terakhir yaitu analisis regresi linear berganda, yang mana ini hasil uji terakhir bisa dilihat pada tabel tersebut. Terdapat G sama dengan 0,169 ditambah 0,005 X1 ditambah 0,314 X2 sama dengan 1,088. Maka dapat diinterpretasikan yang pertama konstanta, yang mana menghasilkan nilai yang positif yaitu sebesar 1,088, yang artinya keputusan pembelian atau Y meningkat ketika nilai variabel harga dan kualitas produk diasumsikan tidak ada atau sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu mengenai koefisien harga atau X1 yang bernilai positif sebesar 0,605, yang berarti jika nilai X1 meningkat, maka nilai keputusan pembelian bisa terjadi peningkatan sebesar 0,605 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Hasil analisis regresi menghasilkan T hitung variabel nilai jual sebanyak 3,544 dengan signifikansi T bernilai 0,001. Signifikansi pada A sama dengan 5% dan koefisien regresi sebanyak 0,605. Dalam persamaan regresi tersebut, nilai konstanta sebesar 1,088. Hal ini berarti jika keputusan pembelian sebelum mendapat memberi pengaruh dari nilai keputusan produk dan nilai jual, koefisien regresi X1 sebanyak 0,605, mengartikan jika andai saja tiap-tiap kenaikan variabel harga sebanyak satu satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan atau peningkatan keputusan pembelian sebanyak 0,605 satu satuan.
Dan interpretasi yang terakhir yaitu mengenai kualitas produk atau X2, yang mana menghasilkan nilai positif sebanyak 0,314, yang artinya ketika kualitas produk meningkat, maka nilai Y atau keputusan pembelian meningkat sebanyak 0,314 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Nah, maka didapatkan pembahasan seperti berikut ini, yaitu bahwa hasil analisis deskriptif menunjukkan variabel penelitian yaitu kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian memperoleh tanggapan yang cenderung baik dari responden. Pengujian analisis regresi berganda ini juga telah memenuhi syarat termasuk uji normalitas, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya autokorelasi, maupun heteroskedasitas. Hal ini menandakan jika gaya regresi linier berganda yang dipakai mencukupi kriteria BLUE, yaitu Best Linear Unbiased Estimator. Nah, sehingga model tersebut dapat diandalkan untuk memberi penjelasan masalah analisis dan melakukan pengujian pada hipotesis ini. Adapun berikut beberapa pembahasan terkait hasil dari penelitian artikel ini, yaitu yang pertama, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, statistik memperlihatkan nilai signifikansi variabel harga atau X1 sebanyak 0,605 lebih besar dari 0,05. Nah, oleh karena itu bisa dianggap jika nilai jual brand berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada model regresi yang terbentuk, pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian adalah bernilai positif. Dan yang kedua yaitu pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, nilai statistik menunjukkan variabel kualitas produk atau X2 mempunyai nilai yang signifikansi sebesar 0,314 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan jika kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari model regresi yang dihasilkan, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian bersifat positif. Maka pembahasan yang terakhir yaitu terkait kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel harga terhadap keputusan pembelian, yang artinya semakin baik penetapan harga pada Mixu, semakin tinggi pula keputusan pembelian konsumen. Selain itu, kualitas produk juga memberikan pengaruh positif dan signifikan untuk keputusan pembelian, yang artinya jika bertambahnya kualitas produk semakin baik yang ditawarkan oleh Mixu, maka bertambahnya atau meningkatnya keputusan pembelian pelanggan. Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan keputusan pembelian, Mixu sebaiknya menyesuaikan harga produknya dengan kondisi pasar agar lebih kompetitif dibandingkan pesaing. Selain itu, kualitas produk perlu terus ditingkatkan dengan fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan mendorong keputusan pembelian.